Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ustadz lanjut ya. Mohon maaf tadi terpotong videonya. Kita lanjut sampai pembahasan nomor terakhir. Kita tadi sampai nomor 3 dan baru mau menghitung yang rata-rata min ya. Oke. Baik, kita tadi sudah sampai sini. Jadi tadi Ustadz sudah menjelaskan bahwa tabel ini kita butuh bantuan ya. Ini kolom ketiga, perkalian antara F atau frekuensi dengan nilainya. Karena tadi prinsip dari mencari rata-rata adalah menjumlahkan total ya, menjumlahkan semua nilai yang ada dan dibagi banyaknya data. Dan yang kita jumlahkan adalah banyaknya nilai semua yang ada. 4 kali 2, 5 kali 3, dan seterusnya sampai 9 kali 4. Ini yang nanti kita gunakan untuk dijumlahkan. Berarti 8 tambah 15 tambah 30 tambah 56 tambah 64 dan tambah 36. Dibagi, kalau ini kan sudah ketemu ya. Dibagi 2 tambah 3 tambah 5 tambah 8 tambah 8 tambah 4. Nah, ketemu 209 dibagi 30. Nah, berarti rata-rata dari data ini adalah 6,97. Ketemu ya. Sekali lagi, jadi untuk mencari rata-rata itu prinsipnya sama. Apapun soalnya, apapun apa jenis kasusnya gitu kan ya. Jumlahkan semua nilai yang ada dibagi banyaknya data. Jadi nilai yang ada dulu. Nah, kemudian kita lanjut mencari modus ya, medianya nanti di slide selanjutnya. Oke, karena agak banyak. Modus. Kalau kita mau mencari modus dengan data yang sudah dalam bentuk tabel, kita tinggal lihat saja kolom bagian frekuensi. Lihat yang frekuensinya paling tinggi atau paling banyak. Nah, itulah modusnya. Frekuensinya yang paling banyak mana? Oh, ini ada 8 juga. Berarti modusnya adalah nilai 7 dan nilai 8. Berarti modusnya 7 dan 8. Oke, ketemu, selesai. Cari frekuensi yang paling tinggi. Jangkauan. Nah, ini sudah terlihat dan sudah terurut ya. Jangkauan adalah selisih dari nilai maksimal dan nilai minimal. Nilai maksimalnya 9, nilai minimalnya 4. Berarti jangkauannya adalah 9 kurangi 4 sama dengan 5. Lanjut. Nah, sekarang kita menghitung median. Nah, dari tabel ini kita bisa melihat ya, banyaknya siswa tadi ada 30. Berarti banyaknya data 30. Genap, artinya mediannya nanti genap. Berarti kita nanti mencari letak medianya dengan yang menggunakan genap. Nah, kalau mencari min atau rata-rata, itu kolom ketiganya adalah perkalian frekuensi dengan nilai. Nah, kolom ketiga untuk mencari median, Ustadz gunakan istilah data ke. Jadi ini untuk melihat dia terletak di data keberapa gitu. Nilai 4 itu terletak di data keberapa. Nilai 8 itu terletak di data keberapa gitu. Kok bisa tadi nulisnya seperti ini? Nah, ini lihat ya. Nilai 4 itu ada 2 kali. Artinya kalau kita jejerkan ya, tidak dalam bentuk tabel, kita jejerkan berarti 4, 4, kemudian 5, 5, 5, kemudian 6, 6, 6 dan seterusnya. Kan gitu. Berarti kalau bisa kita jejerkan, berarti kita bisa lihat. Berarti data pertama dan data kedua otomatis nilainya 4. Masuk ke data ketiga nilainya sudah 5. 5-nya ada berapa kali? Ada 3 kali. Berarti data ketiga, 4, dan 5. Berarti data ketiga sampai 5 itu nilainya 5. Dan masuk data ke-6 itu nilainya 6. Data ke-6 sampai berapa? Sampai 10. Dari 5 kali ya kan? 5 tambah 5. Ini 5 dari mana? 2 tambah 3 gitu. X6 sampai X10 atau data ke-6 sampai data ke-10 itu nilainya 6. Kemudian nilai ke-7 terletak data ke berapa sampai berapa? Habis 10 berapa? 11. Ada berapa kali? 8. Berarti 11 sampai 18. Nah, dan seterusnya sampai nilai 9 itu ternyata terletak di data ke-27 sampai data ke-30. Nah, artinya kalau kita ada berbantu kolom ketiga ini, kita bisa melihat kalau ditanya data ke-20 nilainya berapa? Data ke-20 nilainya berapa? 20 masuk ke kelas atau ke baris mana? Oh, ini 19 sampai 26. 20 berarti ada di sini. Berarti data ke-20 nilainya 8. Nah, gitu ya contohnya. Oke, sekarang kita sudah membuat tabel bantuannya ini. Sekarang kita cari letak medianya. Datanya ada 30. Nah, untuk mencari letak median yang genap, pertama kita bagi dua dulu aja banyaknya data. Ada 30 data. Berarti bagi 2 berapa? Ada 15. 30 bagi 2 15. Dan ingat ya, kalau banyaknya data adalah genap,
letak medianya pasti di antara dua data ya, di antara dua data yang paling tengah. Berarti 15 nggak bisa berdiri sendiri. 15 dengan siapa? 15 dengan depannya, yaitu 16. Berarti letak median dari data ini adalah terletak di data ke 30 bagi 2, 15. Dan di depannya 16 tambah 1 ya. Berarti terletak di antara data ke-15 dan data ke-16. Tinggal lihat data ke-15 siapa, data ke-16 siapa, dijumlahkan, dibagi 2 atau dirata-ratain. Nah, kita lihat data ke-15 siapa? Data ke-15 masuk mana? Oh, 15 masuk sini. Berarti 7 ya nilainya. Data ke-16 juga masuk kuning. Nilainya 7. Berarti 7 bagi 7 bagi 7. 7 tambah 7 bagi 2. Hasilnya 7. Nah, kalau letak medianya ternyata di antara 10 dan 11, nah data ke-10 siapa? Data ke-10 nilainya 6. Data ke-11 berapa? 7. Ya tinggal dituliskan saja. Berarti 6 tambah 7 bagi 2. 6,5. Yang penting kita harus tahu letak medianya terlebih dahulu, gitu ya. Oke, lanjut. Oke, setelah median kuartil. Nah, sekali lagi ya, kuartil itu prinsipnya sama seperti median. Nah, kalau kita mau mencari kuartil, ketiga-tiganya ya, kuartil 1, 2, 3, yang kita cari terlebih dahulu adalah mediannya atau Q2-nya. Tadi Q2-nya sudah dapat ya. Q2-nya adalah 7, yaitu terletak di antara X15 dan X16. Oke, Q2-nya ketemu 7. Sekarang kita cari Q1-nya. Berarti Q1-nya rentannya dari data pertama sampai data keberapa nih? Q1-nya terhitung dari data ke-1 sampai data ke-15 ya. Loh kok tadi ke-15 kan tadi 15 masuk median. Oke. Baik, 15 dan 16 memang kita gunakan untuk menghitung median. Tapi 15 dan 16 bukan titik mediannya ya. Titik mediannya adalah di antara, di tengah-tengah 15 dan 16. Bukan 15-nya, bukan 16-nya. Oke. Jadi 15-nya masih kita hitung untuk mencari Q1. Sama, untuk mencari Q3 juga kita mulai dari 16. Nah, kan itu. Jadi untuk menghitung Q1 berarti terhitung dari data ke-1 sampai Q5, oh sorry, data ke-15. Berarti banyaknya data ada berapa? Ada ganjil yang jelas, ada 15 data. Kita sama seperti menggunakan median yang ganjil. Ada 15 ya. Karena prinsip kuartil sama median kan mencari nilai tengah gitu ya. Oke. Berarti untuk mencari nilai tengahnya dari 15 data ganjil, 15 tambah 1 bagi 2. 15 tambah 1, 16. 16 bagi 2, 8. Berarti Q1-nya terletak di data ke-8. Sekarang kita lihat data ke-8 masuk kemana? Oh, data ke-8 masuk di atasnya ini. 6 sampai 8. Nilainya berapa? 6. Oke. Berarti Q1 nilainya 6 karena dia terletak di data ke-8. Sama seperti yang nomor 2, kalau Q1 sudah ada, Q2 sudah ada, untuk mencari Q3-nya nggak perlu kayak Q1 dan Q2. Letak Q3 itu adalah dijumlahin aja letak Q1 dan Q2. Letak Q1 tadi berapa? Di X8 atau ke data ke-8 ditambah letak Q2 tadi di data ke berapa? Letak Q2 di antara 15 16. Yang dipakai mana? Pakai yang kecil ya, pakai yang kecil. Pakai yang 15. Semuanya pakai yang kecil. Sama kalau ternyata Q1-nya juga terletak di antara dua data ya, semisal ini genap, itu juga pakai yang kecil. Nah, misal terletak di antara X7 dan X8, kita pakainya X7-nya. Kalau terletak di antara dua data, pakai yang X kecil. Terus kita tinggal jumlahin aja. Berarti X8 tambah X15 sama dengan X23. Artinya nilai Q3 terletak di data ke-23. Data ke-23 itu berapa? Oh, 23 masuk persis di bawahnya sama. 19 sampai 26. Berarti 23 di sini ya. Di nilai 8. Berarti nilai Q3 sama dengan 8. Visualnya seperti ini. Nah, gitu. Berarti Q2-nya adalah di X antara 15 dan 16, masuk sini, rata-rata itu ya. Kemudian Q1-nya terletak di X8, Q3-nya terletak di X23. Ketemu ya, berarti Q1-nya 6, Q2-nya 7, Q3-nya 8. Kuartil sudah ketemu. Nah, jangkauan kuartil, simpangan kuartil, tinggal dicari. Nah, kenapa? Jangkauan kuartilnya ya Q3 kurangi Q1. Nah, 8 kurangi 6, 2.
simpangan kuartilnya. Simpangan kuartil sama dengan setengah dari jangkauan kuartil. Setengah dari 2, 1. Itu ya. Insya Allah pembahasannya itu. Oh iya benar, sudah habis. Jadi itu untuk pembahasan ketiga soal tadi. Semoga pembahasan ini bisa menambah pemahaman kita terkait materi statistika ini ya lebih lanjut. Insya Allah ke depan setelah ini Ustadz berikan latihan kedua terkait contoh-contoh soal yang biasanya juga dikeluarin entah itu ulangan, entah itu ujian kan itu. Nah, kalau ini yang dasar-dasarnya katanya. Itu saja dari Ustadz, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.